Halo sobat, selamat jumpa kembali dengan channel Pengetahuan Populer. Pada kesempatan kali ini, Pengetahuan Populer akan menyajikan pembahasan soal Olimpiade Matematika untuk soal OSN tingkat kabupaten tahun 2011. Sebelum lanjut ke pembahasan soal yang dimaksud, mohon berkenan kiranya untuk melakukan subscribe channel ini, like, share, dan komen. Ini soal yang pertama. Nilai dari 1/8 faktorial dikurangi 2/9 faktorial ditambah 3/10 faktorial sama dengan A. 113/10 faktorial, B. 91/10 faktorial, C. 73/10 faktorial, D. 71/10 faktorial, pilihan E. 4/10 faktorial. Untuk membahas soal ini, maka kita perhatikan dari persamaan yang diberikan 1/8 faktorial dikurangi 2/9 faktorial ditambah 3/10 faktorial. Yang harus kita lakukan adalah menyamakan penyebut dengan berusaha menjadikan penyebut 10 faktorial. Sehingga kita dapatkan seperti ini. 1/8 faktorial kita kali dengan 9 kali 10, sehingga menjadi 9 kali 10/8 faktorial kali 9 kali 10. Kemudian 2/9 faktorial kita kali dengan 10 menjadi 2 kali 10/9 faktorial kali 10 ditambah 3/10 faktorial. Maka semua penyebut sudah menjadi 10 faktorial, sehingga kita dapatkan 90/10 faktorial dikurangi 20/10 faktorial ditambah 3/10 faktorial. Kita dapatkan 73/10 faktorial. Sehingga jawaban yang benar adalah jawaban C. Soal nomor 2. Menggunakan angka-angka 1, 2, 5, 6, dan 9 akan dibentuk bilangan genap yang terdiri dari 5 angka. Jika tidak ada angka yang berulang, maka selisih bilangan terbesar dan terkecil adalah A. 70.820, B. 79.524, C. 80.952, D. 81.236, dan E. 83.916. Bilangan terbesar yang merupakan bilangan yang dibentuk dengan angka-angka tersebut itu adalah 96.512. Kemudian bilangan genap terkecilnya adalah 12.596. Ini mudah saja kita kurangi sehingga kita dapatkan jawaban yang benar itu adalah pilihan E. Soal nomor 3. Pada gambar berikut tabung berisi air. Tinggi dan diameter tabung tersebut adalah 18 cm dan 6 cm. Kemudian ke dalam tabung dimasukkan 3 bola pejal yang identik sama bentuknya, sehingga bola tersebut menyinggung sisi tabung dan air dalam tabung keluar. Maka sisa air dalam tabung adalah titik-titik cm. A 51 pi, B 52 pi, C 53 pi,
D54P, dan E55P. Yang pertama kita harus mengetahui dulu rumus volume tabung itu adalah Pi R kuadrat T. Kemudian rumus volume bola 4/3 Pi R pangkat 3. Kita menghitung volume tabung, itu R-nya adalah 3 karena diameternya 6 dan tingginya adalah 18. Kita masukkan dalam rumus Pi kali 3 kuadrat kali 18 sehingga kita peroleh 162 Pi. Kemudian volume bola itu 4/3 kali Pi kali 3 kuadrat itu sama dengan 36 Pi. Volume 3 bola itu sama dengan 3 kali 36, 108 Pi. Maka volume air yang keluar itu sama dengan 54 Pi. Hingga jawaban yang benar adalah pilihan D. Soal nomor 4, seorang ilmuwan melakukan percobaan terhadap 50 ekor kelinci dan melaporkan hasilnya sebagai berikut. 25 ekor diantaranya kelinci jantan, 25 ekor dilatih menghindari jebakan, 10 ekor diantaranya jantan, 20 ekor dari total 50 ekor berhasil menghindari jebakan, 4 ekor diantaranya jantan, 15 ekor yang pernah dilatih berhasil menghindari jebakan, 3 ekor diantaranya jantan. Berapa ekor kelinci betina yang tidak pernah dilatih tidak dapat menghindari jebakan? A5, B6, C7, D8, dan E9. Yang paling gampang kita lakukan di sini, kita menggunakan diagram pohon. Ada 50 ekor kelinci, 25 jantan berarti betinanya 25. Yang putih ini kita sebut sebagai kelinci jantan, yang kuning kita sebut sebagai kelinci betina. 20 ekor dilatih menghindari jebakan, 10 ekor diantaranya jantan. Berarti dari 25 jantan, 10 yang dilatih menghindari jebakan. Kemudian karena yang dilatih 25, maka tentu 15 lainnya adalah kelinci betina. Dengan demikian, kelinci jantan yang tidak dilatih 15, kelinci betina yang tidak dilatih itu ada 10. Kemudian 20 ekor dari total 50 ekor berhasil menghindari jebakan, 4 diantaranya jantan. Ini berarti bahwa kelinci betina yang berhasil menghindari jebakan dari 25 kelinci itu adalah 16 ya. 16 karena 4 jantan dari 20 ekor, maka betinanya 16 yang berhasil menghindari jebakan, sementara 9-nya tidak berhasil menghindari jebakan. Kemudian 15 ekor yang pernah dilatih berhasil menghindari jebakan, 3 ekor diantaranya jantan. Maka berarti di sini ada 12 ekor yang dilatih pada kelinci betina itu berhasil menghindari jebakan. Berarti dari 15 yang dilatih betina ada 12 yang berhasil menghindari jebakan, berarti sisanya 3 tidak berhasil. Kemudian yang berhasil kelinci betina yang tidak dilatih itu ada 4. Dan
yang tidak berhasil menghindari jebakan dari yang tidak dilatih pada kelinci betina itu ada 6, sehingga pilihan yang benar itu adalah B. Soal nomor 5, banyak bilangan bulat X sehingga seper 2 plus akar X ditambah seper 2 kurang akar X merupakan bilangan bulat adalah 2, 3, 5, 6, dan 7. Yang pertama yang kita lakukan adalah menyederhanakan penjumlahan seper 2 plus akar X ditambah seper 2 kurang akar X. Kita dapatkan 2 kurang akar X ditambah 2 plus akar X per 2 plus akar X kali 2 kurang akar X. Yang di atas hasilnya 4, yang di bawah hasilnya 4 kurang X. Nah, supaya menghasilkan bilangan bulat, maka 4 kurang X ini harus bernilai min 4, min 2, min 1, 1, 2, dan 4. Sehingga nilai X-nya ada 6, yaitu 8, 6, 5, 3, 2, dan 0. Jawaban yang benar adalah D. Ini soal nomor 6, urutkan 3 bilangan 2 pangkat 4.444, 3 pangkat 3.333 dan 4 pangkat 2.222 dari yang terkecil sampai yang terbesar. Pilihannya A, B, C, D, E. Yang harus kita lakukan adalah membuat ketiga bentuk itu memiliki pangkat yang sama. 2 pangkat 4.444 dapat kita tulis menjadi 2 pangkat 4 pangkat 1.111, 16 pangkat 1.111. Demikian juga 4 pangkat 2.222 kita dapatkan hasilnya 16 pangkat 1.111. Kemudian 3 pangkat 3.333 kita dapatkan 27 pangkat 1.111. Sebenarnya nilai 2 pangkat 4.444 dan 4 pangkat 2.222 ini adalah sama. Sehingga dari pilihan yang tersedia yang benar adalah pilihan A. Nomor 7, 5 pasang suami istri akan duduk di 10 kursi secara memanjang. Banyak cara mengatur tempat duduk mereka sehingga setiap pasang suami istri duduk berdampingan adalah ini cara pertama. Kita pisahkan dulu. Setiap suami istri itu dapat duduk dengan 2 cara. Kemudian karena ada 5 pasang suami istri, maka banyak cara duduk dari pasangan suami istri itu adalah 2 pangkat 5 sama dengan 32. Kemudian banyak susunan dari 5 pasang suami istri itu ada 120, 5 faktorial sama dengan 120. Sehingga total banyak cara 120 kali 32 itu 3.840. Kemudian cara yang kedua, dari 10 kursi kita bisa menentukan banyak cara yang akan menempati kursi pertama itu ada 10 orang, maka banyak caranya itu ada 10. Maka kursi kedua hanya ada satu cara, yaitu suami atau istri dari yang menduduki kursi pertama. Kursi ketiga itu yang tersisa ada 8, maka ada 8 cara.
Ya, demikian juga kursi yang ke-5 itu ada 6 cara. Ke-7 ada 4 cara, dan yang terakhir yang ke-9 maksudnya ini ada 2 cara, sehingga total banyak cara itu 10 kali 8 kali 6 kali 4 kali 2 sama dengan 3.840. Pilihan yang benar adalah C. Soal nomor 8, sebuah kotak berisi 15 telur, 5 diantaranya rusak. Untuk memisahkan telur baik dan telur yang rusak, dilakukan pengetesan satu persatu tanpa pengembalian. Peluang diperoleh telur rusak ketiga pada pengetesan kelima adalah titik-titik. Karena pada pengetesan kelima itu adalah telur rusak yang ketiga, maka dari 4 pengetesan pertama itu harus ada 2 yang rusak dan 2 yang baik. Ya, peluang banyak susunannya ada 6. Peluang setiap susunan itu adalah 10 kali 9. Ini peluang telur baik. Dari 10 telur baik itu 10 kali 9. 10 pada kesempatan pertama, 9 kesempatan kedua. Kemudian dari 2 telur busuk itu 5 kali 4, sehingga peluangnya 10 kali 9 kali 5 kali 4 per 15 kali 14 kali 13 kali 12. Karena ada 6 susunan, maka peluang dari 6 susunan itu adalah dikali 6 dari peluang setiap susunan. Kemudian peluang yang kelima itu adalah 3/11, karena pada pengambilan yang kelima adalah telur rusak. Sehingga peluang akhirnya itu adalah 6 kali 10 kali 9 kali 5 kali 4 per 15 kali 14 kali 13 kali 12 dikali 3/11. Dengan penyederhanaan kita dapatkan 10 kali 9 per 7 kali 13 kali 11, sehingga kita peroleh 90 per 1001. Pilihan yang benar adalah pilihan B. Soal nomor 9, diketahui 5 stek ABCD, panjang rusuk AB2 dan TA4, jarak titik B ke rusuk TD adalah titik-titik. Ini gambaran rusuk TABCD. Ini adalah rusuk persegi, AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan AD itu 2. TA sama dengan TB sama dengan TC sama dengan TD itu 4. Kita mencari diagonal dari persegi ABCD, BD. Kita dapatkan BD kuadrat 8 sehingga BD-nya 2/2. Kemudian kita mencari tinggi TM untuk mendapatkan luas TBD. Karena BD 2/2 maka BM-nya akar 2. Kemudian TB 4, kita dapatkan TM kuadrat itu sama dengan 4 kuadrat dikurang akar 2 kuadrat, sehingga kita dapatkan TM kuadrat 14, TM sama dengan akar 14. Selanjutnya luas dari segitiga TBD itu sama dengan setengah kali 2/2 kali akar 14 sama dengan 2/7. Dengan luas TBD kita akan dapat memperoleh panjang garis dari B ke TD, yaitu merupakan garis tinggi dari B ke alas TD dari segitiga TBD. Jarak kita misalkan jarak B ke TB itu T,
Maka rumus luasnya itu adalah setengah kali TD kali T sama dengan 2 akar 7. TD kita ketahui nilainya 4, sehingga kita dapatkan setengah kali 4 kali T sama dengan 2 akar 7. Kita peroleh nilai T-nya adalah akar 7, sehingga pilihan yang benar adalah C. Nomor 10. 9 lingkaran kongruen terletak di dalam persegi seperti terlihat pada gambar. Jika keliling sebuah lingkaran 62,8 cm dengan pi sama dengan 3,14, maka luas daerah yang diarsir adalah titik-titik cm persegi. Keliling sebuah lingkaran itu 62,8. Rumus keliling 2πr, sehingga bisa kita tulis 2 kali 3,14 kali R sama dengan 62,8. Sehingga di sini kita dapatkan R-nya 10. Kemudian gambaran keadaan dari soal itu dapat disederhanakan seperti ini. Melalui pusat dari 4 lingkaran yang ada di pojok, kita dapat membuat persegi ABCD, di mana panjang AB itu sama dengan 4 kali jari-jari sama dengan 40. Kemudian luas ABCD 40 kuadrat 1600. Di dalam persegi ABCD itu ada 4 buah seperempat lingkaran. Kalau digabung itu menjadi satu lingkaran. Kemudian juga terdapat 4 setengah lingkaran. Kalau digabung itu menjadi 2 lingkaran. Kemudian 1 lingkaran utuh yang ada di dalam. Sehingga di dalam persegi ABCD itu terdapat 4 buah lingkaran. Luas dari lingkaran itu rumusnya PR kuadrat, jadi 3,14 kali 10 kuadrat sama dengan 314. Luas keempat lingkaran itu adalah 1256, sehingga luas daerah yang dimaksud itu adalah 1600 kurang 1256 sama dengan 344. Pilihan A yang benar. Ini soal nomor 11. Suatu jam dinding selalu menghasilkan keterlambatan 5 menit untuk setiap jamnya. Jika saat sekarang jam tersebut menunjukkan waktu yang tepat, maka jam tersebut akan menunjukkan waktu yang tepat setelah titik-titik jam. Ya, untuk nomor 11 sampai nomor 20 kita tidak membahasnya, silahkan dicoba. Kuncinya untuk nomor 11 ini adalah E. Kemudian yang nomor 12, di dalam kotak terdapat 18 bola identik berbentuk sama, 5 berwarna hitam, 6 berwarna putih, dan 7 berwarna hijau. Jika diambil 2 bola secara acak, maka peluang terambilnya bola berwarna sama adalah titik-titik. Kuncinya ini adalah A, 46/153. Soal nomor 13, persegi pada gambar berikut adalah persegi ABCD, panjang sisinya 14, menyinggung lingkaran. Masing-masing sisi persegi dibuat sebuah setengah lingkaran dengan diameter sisi persegi tersebut. Jika pi sama dengan 3,14, maka luas daerah yang diarsir adalah titik-titik cm persegi. Kuncinya adalah E, 196. Nomor 14, diketahui 2 pangkat 2x ditambah 2 pangkat min 2x sama dengan 2. Nilai dari 2 pangkat x ditambah 2 pangkat min x adalah titik-titik. Kuncinya C,
Soal nomor 15, rataan usia kelompok guru dan profesor adalah 40. Jika rataan kelompok guru adalah 35 tahun, sedangkan rataan kelompok profesor adalah 50 tahun, perbandingan banyaknya guru dengan profesor adalah titik-titik. Kuncinya A, 2 berbanding 1. Nomor 16, diketahui jajar genjang ABCD, titik P dan Q terletak pada AC sehingga DP dan BQ tegak lurus AC. Jika panjang AD 13 cm, AC 25 cm, dan luas jajaran genjang tersebut adalah 125 cm persegi, maka panjang PQ adalah titik-titik cm. Kunci untuk soal ini adalah B. Kemudian ini soal nomor 17 dengan kunci C. Soal nomor 18, hasil penjumlahan 1 faktorial tambah 2 faktorial tambah 3 faktorial tambah dan seterusnya sampai 2011 faktorial adalah suatu bilangan yang angka satuannya titik-titik. Kuncinya A, 3. Soal nomor 19, kuncinya D. Soal nomor 20, kuncinya E. Demikian kawan, 20 soal pilihan ganda dari Olimpiade Matematika SMP tingkat kabupaten tahun 2011. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon sekali lagi bantuannya untuk dapat melakukan subscribe channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.